Hai, cek sound di mari bersama saya Kemas Julius. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik juga. Kembali, ini ada sekedar sharing dari saya untuk teman-teman diecast. Untuk lebih jelasnya setelah ini. Oke, teman-teman, semua hari ini kita akan membahas tentang mainan atau mobil-mobilan ataupun diecast yang bertemakan Indonesia. Kenapa saya bilangkan bertemakan Indonesia? Yang mana mobil-mobil itu dibikin karena ada sesuatu di Indonesia ataupun mobil itu ada di Indonesia. Nah, menariknya saat ini sudah mulai beberapa merek-merek besar itu sudah membuat mobil-mobilan yang bertemakan Indonesia. Tidak menutup kemungkinan mungkin di kedepan hari atau mungkin beberapa tahun ke depan akan muncul mobil-mobilan yang bertemakan seperti batik, barong ataupun khas-khas yang ada di Indonesia. Tunggu aja nanti beberapa tahun ke depan ini. Nah, untuk memulai yang ada saat ini, saya akan memberikan sedikit sharing dari apa yang saya miliki, dan juga ada beberapa item yang dipinjamkan oleh Om Michael. Oke, kita mulai dari era mungkin 90-an akhir ataupun pertengahan awal 90 itu ada mobil-mobilan Matchbox Volvo. Ini dibikin khusus untuk Toy City. Jadi memang ini mungkin buat teman-teman yang mengalami era tahun 90-an sampai tahun 2000 itu pasti menemukan mobil-mobil ini ada di grup di store-store waktu itu masih Hero ya. Ada Hero Supermarket ataupun STC namanya. Stationery Toy Center. Atau juga grupnya Toy City itu sendiri. Waktu itu ya, bukan waktu saat ini. Saya nggak tahu apa sekarang ini apakah Toy City itu masih bagian dari Hero. Tapi yang jelas ini dulu ada di supermarket Hero biasanya di atasnya ada Toy City, ada STC, dan mobil ini dijual. Jadi merupakan mobil Volvo dan juga dengan boxnya warna biru ya waktu era ini keluar, yaitu box Matchbox yang era Macau ataupun ini made in Macau. Bisa dilihat di bawah sini. Oke. Nah, informasi tentang mobil ini juga ada di buku Dana Johnson, yaitu buku tentang Matchbox. Jadi kita semuanya berdasarkan literatur yang ada, kita bisa lihat bahwa di halaman 182, walaupun di sini dibilang atau dikasih keterangan oleh Dana Johnson, ini adalah jaringan toko mainan yang ada di Malaysia. Padahal ini saya sendiri mengalami waktu era mainan ini ada di Indonesia. Kemudian ada juga kelasnya ini diecast, yang kelasnya udah model. Waktu itu eranya kalau nggak salah Formula 3-nya yang oleh pembalap Indonesia yang bernama Ananda Mikola, yaitu tahun 1997. Mini Sam sendiri mengeluarkan edisi helm ini. Ini ada skala 1/8 yang merupakan grafis dari helm yang dipakai oleh Ananda Mikola. Waktu itu dia membalap di Eropa di Formula 3. Jadi di bawahnya juga ada barcode-nya segala. Kemudian di boxnya sempat ditandatangani oleh Ananda Mikola. Dulunya ini dijual di toko memorabilianya di sirkuit Sentul. Dulu ya, era 90-an akhir lah. Mungkin era 2000 sudah nggak ada lagi tokonya. Dan saat ini juga mungkin Ananda Mikola juga sudah tidak membalap lagi. Kemudian
Ada juga era yang agak lebih baru, yaitu era seri rally car dari CMS. Dia mengeluarkan mobil-mobil Ford series yang pernah ada di era 90-an. Termasuk salah satunya adalah Porsche Escort yang balap di rally di Medan. Mobilnya seperti ini. Dan nama rally-nya juga masih Bang Utama kalau nggak salah. Ini ada tulisan di mobil-mobilannya. Nah, berikutnya setelah agak ke sini, Vites juga mengeluarkan edisi Subhan Aqsa yang mengendarai mobil Evo, Mitsubishi Evo untuk rally Asia Pasifik, bukan Asia Pasifik, rally Acropolis di tahun 2012. Nah, menariknya edisi ini adalah mobilnya sama, tapi dia keluar dengan dua edisi yang berbeda. Kalau tidak salah juga, dia masih ada satu seri lagi yang mana di belakangnya ada bendera Indonesia. Nah, mobil ini mobil yang dikendarai oleh Subhan Aqsa dan co-drivernya. Co-drivernya siapa ini? Jude. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini adalah limited edition dari 619, sedangkan ini limited edition dari 168. Padahal mobilnya sama, boxnya sama, hanya keterangan dari limited editionnya. Jadi bisa satu mobil itu mengeluarkan mobil yang sama, box yang sama, hanya detail keterangan yang membedakan. Satu limited edition 168, satu lagi 619. Jadi masing-masing ada sedikit perbedaan aja paling di boxnya, sedangkan di box luarnya dia akan sama. Nah, yang agak baru ada juga beberapa rally Indonesia, contoh seperti ini Rifat Sungkar, dia mengendarai Subaru Impreza. Tetap dengan tema Indonesia, ada Pertamina-nya, memang sponsor utama dari Rifat sepertinya adalah Pertamina. Sama seperti halnya tadi yang siapa ini? Subhan Aqsa, dia ada Pertamina, ada semen Bosawanya. Kemudian juga ada juga edisi Pertamax yang mobilnya adalah mobil Mitsubishi Pajero. Jadi memang kita harus keluarkan. Jadi memang merupakan mobil rally yang dikendarai oleh Rifat Sungkar juga itu kalau nggak salah. Karena menariknya apa? Karena ini memang menggunakan livery yang ada di Indonesia. Jadi Pertamax, kemudian ada Pertamina. Oke. Nah, berikutnya kita juga akan membahas tentang mobil Pertamina juga yang ada di kelas mobil-mobil supercar yang balap di Eropa, yaitu mobilnya sendiri adalah mobil Lamborghini Huracan. Bisa dilihat di sini. Ini produk dari Kyosho. Hot Wheels juga pernah mengeluarkan edisi ini di tahun 2016. Yang membedakan hanya dia tidak memiliki logo Pertamina-nya. Oke. Untuk di kelas yang agak besar, Kinsmart juga mengeluarkan edisi Huracan tersebut. Dia keluar dengan 3 warna. Warna dari warna apa ya? Hitam metalik atau dark gray lah ya. Kemudian dia juga keluar warna hijau. Mobil yang ketiganya adalah berwarna putih.
full dengan livery daripada Pertamina. Kemudian juga Welly juga mengeluarkan edisi Toyota Innova. Ini keluar dari beberapa seri. Skalanya kurang lebih 143, sama seperti Kinsmart lebih besar, dia skalanya 135 kalau nggak salah. Kemudian ada juga edisi Toyota Avanza. Ini skala 164 dibuat oleh RIMS. Kalau nggak salah ya, singkatan RIMS itu ada Republik Indonesia Mini Skill atau Model Skill kalau nggak salah ya. Jadi ini official produk dari, artinya dapat lisensi dari Toyota sendiri. Dan ini serinya banyak. Skala 164. Nah, akhir-akhir ini juga banyak sekali mobil-mobilan diecast khususnya yang bertemakan seperti polisi, BRIMOB, ataupun aparat-aparat keamanan yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh Johnny Lightning. Hanya di sini saya tidak memiliki untuk bisa yang ditunjukkan. Ada juga Matchbox mengeluarkan edisi liverynya seperti polisi Indonesia, walaupun dia tidak mencantumkan tulisan polisi, dan kita tahu bahwa itu adalah logo polisi Indonesia. Dan merupakan ini kalau nggak salah mobil kedua atau yang ada di Matchbox yang mirip-mirip dengan logo polisi Indonesia. Nah, hal ini semuanya menarik. Jadi masing-masing teman-teman bisa mempunyai pilihan untuk mengoleksi sesuatu yang unik. Tahun 2018 kalau nggak salah, Mattel Indonesia juga merayakan 25 tahun keberadaannya di Indonesia. Dia mengeluarkan edisi mobil ini yang khusus diberikan kepada mungkin vendor-vendornya mereka, ataupun petinggi-petinggi ataupun karyawan-karyawan tertentu yang mendapatkan edisi ini. Barang ini di marketplace juga cukup banyak, tetapi umumnya tidak memiliki outer box-nya. Jadi dia ada outer box-nya, yaitu berupa bukti bayar pajak. Kemudian juga ada keterangan 25 tahun anniversary-nya PT Mattel Indonesia. Jika teman-teman memiliki diecast yang lain atau mainan yang lain yang bertemakan Indonesia, bisa share di komen di bawah, ataupun jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk meninggalkan pertanyaan. Kita akan jawab selama kita masih bisa ada waktu untuk menjawab itu. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di Cek Sound di Mari berikutnya. See you soon.